Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis. Kali ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa hasil pertandingan antara Persib Bandung melawan Zhejiang ya, yang berakhir dengan kekalahan 1-0. Ini menjadi kekalahan kedua Persib Bandung di laga ACL2 ya, atau Liga Champions Asia 2. Di mana dalam dua pertandingan terakhir ini Persib mengalami kekalahan dengan skor tipis 1-0. Nah, kekalahan ini tentu saja hasil yang tidak diharapkan ya. Nah, tapi kalau kita membahas jalannya pertandingan, sebetulnya pertandingan cukup menarik. Kedua tim baik Zhejiang maupun Persib Bandung sebetulnya cukup berimbang dari segi pertahanan maupun dari segi penyerangan. Hanya saja memang momentum didapatkan oleh Zhejiang ketika terjadi pergantian pemain yang ini juga dianggap oleh sebagian besar netizen itu sebagai keputusan yang cukup mengejutkan dalam pengertian cukup aneh gitu, karena para pemain belakang sebetulnya bermain dengan cukup disiplin, cukup rapi, sehingga dirasa tidak perlu adanya pergantian. Tetapi kita juga tidak tahu alasan pelatih coach Boyan Hodak mengapa melakukan pergantian. Kalau tidak salah yang diganti itu kan Kakang Rudianto, padahal beliau bermain cukup baik gitu ya, diganti oleh Victor Igbonepo. Nah, ketika Victor Igbonepo masuk kemudian melakukan blunder dengan salah menyundul bola malah dapat ke pemain lawan, maka pemain lawan bisa mencetak gol. Mungkin alasan dibalik pergantian pemain itu apakah memang untuk penyegaran atau memang Kakang mengalami suatu hal yang tidak mengenakan, cedera atau seperti apa, kita tidak tahu ya, atau memang itu murni pergantian taktik daripada coach Boyan Hodak. Nah, cuman pergantian ini harus diakui memang cukup disayangkan ya. Kenapa? Karena karena pergantian ini kemudian Persib harus mengalami kekalahan. Oke, kalau kita lihat dari segi permainan dan taktik, ini pertandingan cukup menarik ya. Zhejiang dari Cina itu menggunakan formasi 4-1-4-1. Artinya mereka mencoba menciptakan keseimbangan di lini tengah, dan menjadi kata kuncinya itu kan pivotnya ya, yang menjadi penghubung antara lini belakang dan lini tengah. Nah, kemudian untuk Persib sendiri sebetulnya ini semacam perjudian ya, percobaan tanda petik ya, percobaan daripada coach Boyan Hodak menggunakan formasi yang tidak biasa. Nah, penggunaan formasi tidak biasa ini memang karena kebutuhan taktik atau memang karena kondisi para pemain inti tidak ada. Karena kita tahu kan di lini belakang Gustavo Prangka tidak ikut, kemudian juga di sisi kiri Rejaldi juga sama karena keduanya mengalami cedera. Nah, sehingga memang lini belakang ini yang sejak awal kalaupun full tim menurut saya di lini belakang ini tetap tipis sekali, karena para penggantinya itu terlalu jauh gapnya ya. Jadi untuk sisi kiri mungkin agak relatif aman karena di sana ada Rezaldi, kemudian ada Edo yang menurut saya secara kualitas tidak jauh berbeda. Kemudian di back tengah kanan dan back tengah kiri yang menurut saya paling bermasalah ya. Ketika Nick Kuipers ataupun Gustavo Prangka tidak ada, itu akan terjadi problem yang luar biasa, dan terlihat ya ketika kemarin Nick Kuipers dicadangkan, Gustavo Prangka terlihat sangat kesulitan itu kan. Nah, kemudian sekarang ketika Nick dimainkan tanpa Gustavo Prangka juga terlihat permainannya agak kurang maksimal gitu. Nah, di bek kanan memang kita tahu juga yang ada hanyalah Hen, kemudian bisa Kakang ataupun Robi Darwis. Ya, menurut saya propernya memang secara kualitas mereka tidak jauh berbeda, hanya ya untuk level Asia agak berat gitu kan. Nah, jadi sejak awal saya mengatakan bahwa problem pertama dari Persib itu adalah ada di lini lini belakang ya. Makanya tadi malam kan Matteo akhirnya ditarik ke belakang untuk menjadi center back. Oke, tapi itu bagian daripada keputusan manajemen, keputusan pelatih, kita tidak tahu ya. Tapi saran saya memang itu yang sisi yang harus diperbaiki. Nah, saran saya kalau bisa untuk back tengah ya, mengingat bahwa di lini tengah itu banyak. Nah, saya sih kalau saya gitu kan menyarankan ya baiknya Rahmat Irianto saja. Rahmat Irianto kita tahu kualitasnya sebagai gelandang bertahan, bisa juga bermain sebagai back, itu kan sangat bagus. Selain memang punya pengalaman di timnas, pemain ini memang menurut saya sangat bagus gitu ya. Sayang saja ketika di lini tengah memang kalah bersaing dengan Deddy Kusnandar, termasuk juga kalah dengan Matteo. Jadi menurut saya
andai saya jadi coach Boyan Hodak, mungkin saya akan menempatkan bek kanan itu Rahmat Irianto ya. Mungkin nanti pelapisnya Hen, kemudian Robi Darwis ataupun Kakang, seperti itu. Tapi ya tidak, saya rasa saya tidak melihat opsi seperti itu ada di dalam pikiran Bojan Hodak maupun tim pelatih sekarang, sehingga ya tetap mempertahankan skema pertahanan seperti itu. Oke, Bojan Hodak menggunakan formasi 3-4-3 di dalam formasi dasarnya, kemudian berubah menjadi 5-4-1 ketika bertahan. Nah itu, jadi menggunakan 3 center back ya, dengan menaruh Hen di atas jadi wingback, kemudian Edo juga wingback. Nah, sebetulnya formasi 3-4-3 ini kan punya kelemahan di lini tengah, dan kita lihat gitu ya, Maklok dan Deddy Kusnandar agak kesulitan gitu untuk mengontrol permainan dari lini tengah, karena memang menghadapi 3 pemain gitu ya. Nah itu kekurangannya. Nah untuk tadi malam sebetulnya catatan dari saya yang menyayangkan itu pertama pergantian. Padahal kalau saya boleh menyarankan pergantian itu, saya melihat yang agak bermasalah di lini tengah itu Maklok ya. Walaupun di menit akhir Maklok menurut saya bagus, tapi sampai ke menit 60 berapa kali beliau salah gitu ya. Salah dalam artian terlalu lamban menunggu bola dan seterusnya gitu kan. Nah kemudian beberapa pemain, Matteo Kocijan saya suka, luar biasa permainannya bagus, kemudian Edo bagus juga. Kemudian sisi penyerangan saya kira cukup padu walaupun belum terlalu klinis. Nah belum terlalu klinis gitu ya, tapi sudah cukup bagus. Mailson juga sebagai pengganti bermain bagus ya, bisa menggunakan skillnya, kemudian Beckham dan seterusnya. Nah jadi menurut saya untuk lini tengah dan lini depan itu sudah cukup bagus, hanya lini belakang saja memang perlu diperbaiki. Nah tapi kita bersyukur juga ya sebagai fans Persib Bandung bahwa ini kekalahan hanya 1-0, artinya ya kita baru kebobolan 2 gol di 2 pertandingan. Seperti dikatakan Coach Boyan Hodak, kita masih ada 4 pertandingan lagi yang tentu masih ada harapan untuk bisa berbuat banyak ya, minimal lolos ke fase grup seperti itu. Dan saya termasuk yang percaya bahwa Bojan Hodak masih bisa membenahi tim ini. Walaupun secara taktikal tidak jauh berbeda, apapun formasinya tetap menggunakan skema depan counter, walaupun counternya tanda petik sekarang tidak begitu mematikan, tapi ini akan tetap digunakan oleh Coach Boyan Hodak gitu. Dan selama mentalitas pemain terjaga, saya kira masih bisa melakukan banyak hal gitu ya. Hanya saja nanti apakah dukungan liga dan khususnya itu bisa juga berdampak, ya kita lihat saja nanti. Oke, jadi saya kira ini sebetulnya kekalahan yang tidak perlu ya, sama seperti pertandingan pertama. Jadi Persib bermain cukup baik, hanya saja ya kelengahan, ketidakfokusan atau mungkin faktor kelelahan itu yang menyebabkan kemudian Persib harus kehilangan poin. Oke, tapi saya percaya di kemudian hari di pertandingan selanjutnya Persib akan melakukan perbaikan-perbaikan dan mental pemain akan tetap terjaga minimal, karena di Liga 1 kita belum terkalahkan. Oke, itu saja dari saya ya seputar pertandingan Persib Bandung melawan Zhejiang gitu kan. Kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Terima kasih.